Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet dan Bu Tami, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Sehat, Bapak sehat. sehat. Iya, baiklah Pak Slamet dan Bu Tami. Sebelum melakukan coaching pada kesempatan kali ini, saya selaku pengamat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kali ini yang jadi coach siapa ya? Ya, Pak. Oh, Bu Tami. Oh, jadi Bu Tami, rubrik penilaian percakapan coaching yang bagaimana yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching pada kesempatan kali ini? Rencananya saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur Tirta yang di dalamnya itu tertera tentang tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Pak. Oh, iya. Kemudian Bu, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kan seperti yang kita tahu, ada tiga hal, Bu, ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, ya, present. Kemudian ada mendengar aktif. Kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang mana nih, Bu, yang mau dikembangkan nih? Ya, kali ini saya akan mencoba mengembangkan yang mendengarkan secara aktif, Pak. Satu dulu. Yang satu, Bu, ya. Ya, Oke. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi, Bu? ya. Kalau misalnya indikatornya, kalau saya sudah menyampaikan, saya melakukan kompetensi aktif, mendengarkan aktif ya, indikatornya mungkin coach nanti bisa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan rileks, Mm-mm. nyaman, Ya. kemudian bisa mengalir, setidaknya terlihat tak ada, tidak ada jeda gitu, ada Mm-mm, mm-mm. mengalir ceritanya seperti Ya. itu. Baiklah, Bu Tami, Pak Slamet, saya kira begitu untuk pembukaannya. Silahkan setelah ini Pak Ahmad dan Bu Tami melakukan coaching. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ada lucu sekali. Capek, Bu. Capek, matanya sayu, pipinya tumbang. Waduh, ini sudah ada mata pandainya. Terlihat bahwa mengerjakan sesuatu, ada sesuatu yang apa ya, sepertinya saat-saat ini menjadi apalah gitu, kayaknya sedang bekerja berat ini. Nah, kita akan ngobrol nih kali ini seperti yang kemarin 2 hari yang lalu Pak Selamat menyampaikan ngobrol lah Bu naik kegiatan saya gitu katanya, tapi saya sambil lalu saja belum sempat. Nah, saat ini kita memiliki kesempatan untuk ngobrol kurang lebih 20 menit ke depan. Hai, apa ya, bukti nanti untuk penilaian fasilitator kegiatan di grup penggerak ini. Nah, dalam waktu yang singkat ini Pak Selamat, kira-kira Pak Selamat mau ngobrol apa nih? Duh, bingung deh, Bu, kalau mau masalah ngobrol. Yang jelas nih, saat ini tuh saya merasakan bahwa saya kesulitan, Bu, dalam mengatur waktu gitu loh, Bu. Di sisi lain kan, saya harus harus menjalankan tugas dinas saya, Bu. Tiap hari rutin, saya harus mengajar dengan jarak tempuh yang menurut saya cukup jauh. Kemudian belum saya saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak yang tentunya menyita waktu, pikiran, tenaga, bahkan kadang istirahat pun tak sempat lagi, Bu. Jadi saya bingung gimana caranya manajemen waktu yang baik untuk saya, dalam arti kata eh, tugas dinas saya itu bisa terselesaikan, kemudian tugas-tugas atau kegiatan di CGP ini juga dapat terselesaikan. Jadi saya masih bingung, Bu, sebenarnya bingungnya tuh gimana gitu manajemen waktunya itu, Bu. Jadi masih prosesnya terlihat sekali rasa apa lelahnya Pak Slamet itu ya. Jadi masih mengatur waktunya gimana nih, di sekolah jaraknya jauh, nggak sempat istirahat, kegiatan CGP-nya membutuhkan waktu yang ekstra,
Tapi semoga nanti berbuah manis ya Pak Slamet. Amin. Terima Ya, kasih, nah, Bu. dari kita ngobrol ini, apa yang disampaikan Pak Slamet tentang pembagian waktu ini, dari obrolan kita ini, kira-kira Pak Slamet memiliki apa ya? Ada harapan apa dengan obrolan kita ini? Saya sih pengennya nanti obrolan kita ini, Bu, nanti harapannya sih pengennya Ibu tuh nanti bisa memberi sedikit saya solusi gitu loh, Bu. Maksudnya gimana sih cara mengatur waktu yang baik? Karena jujur saya tuh keteteran banget, Bu. Kadang pulang sekolah tuh nggak sempet apa-apa lagi. Kadang nyampe rumah tuh dari sekolah paling cuman buru-buru nyampe rumah, ganti baju, sholat, langsung depan laptop. Dah kegiatan CGP ini, Bu. Jadi kadang mohon maaf banget, kadang makanya saya sering izin, Bu, saya off-kan kameranya gitu. Karena nyambi makan, Bu. Nanti takutnya kita nggak makan malah jatuhnya sakit. Jadi saya tuh bingung, keteteran banget sama waktu. Jadi ya inilah harapan saya nanti ke depannya. Mudah-mudahan sih dengan obrolan ini Ibu bisa memberikan solusi gimana sih caranya memanajemen waktu gitu, Bu. Oke, manajemen waktu. Jadi, Pak Slamet mengatakan saya bisa memberi solusi, yang bisa memberi solusi adalah Pak Slamet sendiri. Jadi keteteran masalah waktu. Nah, untuk sampai saat ini kegiatan yang sudah Pak Slamet lalui, eh, adakah apa namanya ya, keteteran yang saat itu benar-benar Pak Slamet rasakan ini menjadi titik puncaknya, aku kayaknya benar-benar keteteran nih. Di titik puncak seperti apakah, di saat seperti apakah yang pernah Pak Slamet alami nih? Saya benar-benar keteteran ini. Karena sesuatu yang dialami, ataukah mungkin Pernah, tugas atau Bu. bagaimana? Iya, pernah. Apalagi kalau misalkan pada saat di sekolah, Bu, ya, jam dinas, kemudian sudah selesai pembelajaran, ada rapat dadakan gitu, Bu. Sementara saya lihat aduh, udah jam 12, kadang sampai setengah satu. Artinya jam satu saya harus di depan laptop, harus mengikuti program guru penggerak. Jadi kan perasaan itu udah kacau balau, Bu. Nah, di titik itulah kadang saya merasa, duh ya Allah, ada rasa mau nyerah gitu. Nyampe rumah gimana, kadang tuh udah kelabakan, eh, nggak bisa diceritain lah, pokoknya itulah titik titik puncaknya saya kadang tuh kalau bingungnya di situ, Bu. Ada jadwal yang memang betul-betul di luar di luar dugaan kita gitu. Ada di titik yang puncaknya rasa ingin menyerah ya Pak ya. Tapi puji Betul. Tuhan sampai saat ini Pak Slamet sedang masih tetap tegar berdiri, tegar dengan tugas-tugas yang sudah sepertinya selalu diutamakan, diprioritaskan. Nah, Betul berbicara ya. mengenai sesuatu yang mungkin tadinya menjadi beban, ternyata waktunya saya nggak bisa membagi waktu. Apakah selama ini Pak Slamet melakukan semuanya ini ada rasa beban yang berat seperti itu? Apakah eh, yang dirasakan ini beban atau bagaimana menurut Pak Slamet tentang kegiatan Pak Slamet yang tumpuk unduk nih? Iya sih, Bu, kadang tuh kalau pas posisi yang seperti saya ceritakan, kita dituntut untuk jam satu tuh depan laptop, Bu, ya. Tapi terkadang posisi kita jam satu kurang seperempat atau setengah satu masih di sekolahan, dengan kegiatan di sekolahan. Jadi kan pikiran kita tuh kacau-kacau gitu, Bu. Jadi kemana-mana, aduh, jam satu nyampe nggak rumah, kan sekolah saya kan agak jauh, lumayan jauh kan, lain desa gitu, Bu. Jadi perlu perjalanan yang lumayan memakan waktu gitu. Jadi terkadang di situ saya timbul putus asa, ah udahlah, apa nggak ikut aja gitu, nah apa udah saya tinggalkan aja salah satu kegiatan. Tapi kadang berpikir lagi, kok saya nyerah gitu. Tapi itulah, jadi perasaan ini, Bu, putus asa iya ada, rasa capek, kecewa, tapi di sisi lain kadang eh, pengen terus ngikuti kegiatan ini sampai akhir gitu. Jadi macam-macam lah, Bu, pokoknya perasaan ini. Tapi apakah dari semua yang Pak Slamet rasakan itu, yang merasa seperti beban, pernah tidak Pak Slamet ketinggalan tugas gitu sampai sudah waktunya belum selesai gitu? Pernah tidak Pak Slamet merasa melalui itu? Sebenarnya kalau kalau tugas ibu ya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang tertinggal. Meskipun ya terkadang kita itu tadi, Bu, memanajemen waktunya susah karena akhirnya harusnya jam istirahat nggak saya gunakan untuk istirahat. Bahkan malam pun kadang melebihi tengah malam karena demi tugas. Besok pagi harus bangun pagi lagi. Jadi
Kalau tugas sih alhamdulillah lancar, cuman ya itu tadi manajemen waktunya akhirnya istirahat kita terganggu, Bu, gitu. Ya. Oh, jadi ternyata Pak Slamet ini sebenarnya nih memprioritaskannya itu harus selesai dulu tugasnya nih. Ya, kok saya tangkap Iya. seperti itu. Jadi Pak Slamet ini merasakan beban karena ingin tugas itu terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan setidaknya ya benar ya gitu ya Pak Slamet ya. Benar, Dan benar, benar jadi banget, Bu. iya, sepertinya Pak Slamet bebannya itu karena ingin memperoleh yang melakukan yang terbaik dari semua yang diikuti. Kalau bisa semua kegiatan ya diikuti dan berjalan dengan baik gitu ya Pak Slamet ya. Iya, ya Keinginan betul kita. sekali, Bu. Inginnya Iya, seperti itu, tapi terkadang ya itu iya, tadi, akhirnya waktu istirahat nggak ada sama sekali gitu, Bu. iya. Nah, ketika tumburan nih, tugas sekolah, tugas rumah sebagai kepala rumah tangga, kemudian tugas sebagai calon guru penggerak, ketika itu semua apa namanya, bertumburan gitu, kegiatannya bertumburan gitu antara semua kegiatan itu. Kira-kira selama ini Pak Slamet memprioritaskan yang mana nih dari semua kegiatan itu? Eh, Kalau saya sih lebih kepada eh, menganalisa dulu sih, Bu. Saya saya sih berpendapat bahwa setiap hal yang penting itu ada yang lebih penting gitu, Bu. Jadi mana yang terpenting itu yang saya dulukan dulu, menurut saya seperti itu. Meskipun jadwalnya kadang eh, bertabrakan gitu, Bu, ya dalam satu kegiatan gitu. Cuman balik lagi ke pribadi kita lah, Bu, ke pribadi saya sendiri. Saya lebih menganalisa mana dari antara sekian kegiatan itu yang menurut saya itu yang lebih penting, yaitu yang saya utamakan dulu gitu. Nah, luar biasa. Ternyata memang sudah memiliki prioritas. Hanya mungkin sesuatu yang perlu digali oleh Pak Slamet. Supaya gimana caranya ya? Supaya saya setidaknya punya waktu senggang deh untuk istirahat. Setidaknya ngopi santai. Tidak harus tidur ya Pak Slamet. Iya, iya betul. Dari, ada waktu sedikit untuk perjalanan pulang. Karena tadi perjalanannya jauh. Dari semua yang dialami Pak Slamet nih. Banyaknya kegiatan, kurangnya istirahat, merasa diri kadang lelah, tidak bisa mengatur waktu. Dari semua kegiatan yang sudah dilalui selama ini, untuk mengantisipasi hal itu, apa hal yang tidak baik lah, supaya tetap selesai nih, sampai CGB-nya selesai nih. Pak Selamat memiliki sesuatu apa ya yang kira-kira nanti menjadi eh, sesuatu yang menjadi rencana yang baik untuk kedepannya, untuk kegiatan Pak Selamat ini. Punya rencana apa yang sudah terlintas dalam benak Pak Selamat supaya semuanya berjalan dengan sesuai dengan jadwal dan hasilnya pun baik gitu. Ya, saya sih sebenarnya udah punya rencana sih, Bu. Paling saya lebih ke membuat jadwal lah, Bu, tepatnya, Bu. Membuat jadwal. Kita kan tahu bahwa CGP juga mempunyai jadwal. Jadi kemungkinan mungkin saya harus mengatur jadwal yang betul-betul akurat gitu, Bu. Dan jadwal itu tentunya tidak hanya diingat, mungkin bisa kita tulis atau kita ketik. Bahkan kalau bisa tuh di setiap ruangan ada gitu, Bu. Bahkan kalau bisa di sekolah ada gitu, Bu. Jadi kan ingat pas posisi kita di sekolah, wah jadwal aku ini gitu. Pas di rumah jadwal aku ini. Kalau di rumah saja mungkin pas keadaan kita di sekolah mungkin kita lupa, Bu. Kalau cuma di rumah. Jadi mungkin rencana saya sih membuat jadwal yang memang betul-betul eh, terstruktur, Bu, ya. Artinya tersusun rapi gitu. Jadi mungkin saya ketik, nanti saya print, saya tempel di sekolahan, mungkin di kelas saya lah minimal, atau di ruang kerja saya di sekolahan gitu, sama terutama ya di rumah juga gitu. Jadi paling tidak ada yang mengingatkan itu, seperti itu. Mungkin itu rencana saya sih, Bu. Sebenarnya sudah punya planning yang luar biasa. Menurut Pak Slamet nih, dari Pak Slamet membuat jadwal, kemudian di print, ditempel di mana-mana Pak Slamet bisa melihat, kira-kira apa keuntungannya menurut Pak Slamet dengan adanya jadwal yang bisa dilihat seperti itu? Ya, keuntungannya menurut saya sih lebih lebih ini ya, Bu, ya, lebih besar, Bu, ya. Artinya kalau kalau jadwal itu ditempel di tempat yang kita sering berada, di kelas kan kita selalu nggak mungkin kita nggak di kelas, di kantor nggak mungkin kita nggak di kantor.
di rumah juga nggak mungkin kita nggak di kamar gitu. Dalam arti kata kita pulang dari kerja pun sasaran utama kita pasti kamar. Kita ganti baju, kita meletakkan tas, peralatan kita yang dari sekolah kan pasti di kamar. Artinya pada saat kita masuk kelas kita pasti melihat kertas yang ditempel, oh jadwal. Melihat kita masuk ke kantor juga, oh jadwal. Jadi kita ingat pas kita pulang juga, oh jadwal ini gitu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi keuntungannya itu mungkin seperti itu. Di mana-mana lihat jadwal ya Pak Ahmad. Nah, Iya nih, Bu, Mbak. Pak Slamet sudah punya antisipasi belum? Misalnya nih, jadwal Bapak tempel di sekolah ada, di kelas ada, di kantor ada. Sudah antisipasi belum jika nanti nih misalnya, Pak Slamet lebay gitu misalnya. Ada antisipasi nggak untuk diri Pak Slamet nih? Bagaimana nanti menanggapi hal itu? Tapi kalau saya orangnya gini Bu, saya dari dulu tuh sebelum ikut CGP sampai sekarang orangnya apa adanya. Terus saya ngomong sama orang tuh ya inilah saya gitu. Jadi saya rasa teman-teman udah tahu karakter saya, udah tahu watak saya, sikap saya. Jadi apa yang saya lakukan sekecil apapun mereka tahu dan ikut kegiatan ini pun saya pernah cerita, teman-teman gimana ya saya punya apa namanya saya tuh kok merasa keteteran gini-gini, cuman mungkin temen tuh nanggapinnya hanya sekali lewat aja, jadi nggak ada solusi Bu. Dan saya bersyukur banget ngobrol-ngobrol dengan Ibu nih, kok tiba-tiba muncul apa namanya ide gitu, harus oh seperti ini mungkin jalan terbaiknya gitu Bu. Ya, jadi memang Pak Slamet sudah dekat dengan rekan-rekan, mudah bergaul. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Slamet itu memang dari hati dan tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan gitu ya Pak. Jadi Iya, nanti pasti tidak akan ada ya omongan itu. Jadi adapun mereka sudah memahami karakter Pak Slamet gitu ya. Nah, iya. kira-kira Pak Slamet mau merencanakan ini kapan nih terrealisasi jadwalnya? Karena ini menyangkut individu, Bu ya, pribadi Mm-mm, saya, ini untuk masa depan saya, untuk kesehatan saya, karena berhubungan dengan manajemen waktu kan kesehatan, Bu ya. Kalau mm-mm. kita kurang istirahat, ya nanti ujung-ujungnya ya, kalau sakit ya kita sendiri toh, akhirnya Ya, kita nggak bisa menjalankan pekerjaan kita sebagai seorang guru, kita juga nanti nggak bisa mengikuti kegiatan CGP dengan baik. Jadi, eh, ini pasti akan saya lakukan secepatnya. Mungkin setelah selesai obrolan ini, Bu, akan saya langsung buat itu. skip. Iya, jadi karena ini kan menyangkut pribadi kita, bukan untuk mengatur orang lain. Jadi mengatur diri kita sendiri. Kenapa harus nunggu nanti-nanti gitu? Begitu ide Ya. itu muncul dari obrolan kita, yaudah kita lakukan. Karena ini untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang lain gitu, Bu. Kalau Oke. kepentingan orang lain, mungkin kita harus menunggu respon orang lain dulu, menunggu waktu yang tepat gitu. Kalau ini kan pribadi, jadi menurut saya lebih cepat lebih baik. Jadi Sip. setelah obrolan ini Oh, biar nggak lupa langsung saya buat jadwalnya gitu Bu. setuju luar biasa Pak Slamet. Memang sudah bertekadmu yang baik dan terbaik, baik bagi tugas maupun kesehatan. Nah, kalau nanti sudah terjadwal sudah jadi, sudah ditempel, Pak Slamet punya komitmen apa nih dengan jadwal yang sudah ditempel itu? Ya komitmen saya Bu yang jelas eh, saya akan melakukan apapun itu bentuknya sesuai dengan jadwal terkecuali balik lagi Bu karena kita tuh kita boleh berencana Bu ya tapi semuanya kan Tuhan yang menentukan. Andai Mm-mm. kata kita sudah membuat jadwal ternyata pada hari itu ada sesuatu yang memang kita tuh harus melanggar jadwal itu dan itu lebih penting. Ya sudah kita mungkin melakukan apa yang seperti saya katakan tadi, kita memprioritaskan dulu yang penting. Tapi saya akan terus berkomitmen bahwa jadwal itu merupakan acuan bagi saya supaya saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu, Bu. Oke, komitmen yang luar biasa Pak Slamet. Tentunya kita sebagai manusia biasa dalam menjalankan komitmen terkadang ada tantangannya ya, ada hambatannya. Nah, untuk antisipasi itu, meminimalkan itu semua terjadi nih. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Slamet nih? Karena posisi saya tuh, Bu, ya posisi saya itu kan boleh dikatakan ada di dua tempat, Bu, ya. Di sekolahan dan di rumah. Yang jelas, eh, saya butuh banget mau orang atau sesosok orang yang dalam arti kata mau mengingatkan saya, Bu. Jadi kalau di sekolahan saya memerlukan teman-teman sejawat saya lah untuk mengingatkan. Mungkin kalau pas mungkin saat itu saya lupa, mungkin ada yang mengingatkan, Pak,
sampean kok belum pulang ya? Ini kan udah waktunya mau jadwal CGP gitu. Artinya kan namanya manusia pasti ada lupanya lah Bu. Walaupun di mana-mana saya tempel jadwal, sedikit banyaknya namanya manusia, eh, lupa itu wajar menurut saya. Jadi yang di sekolahan saya rasa teman sejawat itu akan membantu saya untuk saling mengingatkan. Kemudian kalau di rumah ya jelas orang terdekat saya lah Bu, ya istri saya yang mengetahui mengetahui posisi dan keadaan saya, kesibukan saya, kapan saya harus dinas, kapan saya harus mengikuti kegiatan CGP. Jadi yang jelas istri saya ya di rumah orang nomor satu yang akan membantu saya dalam menjalankan rencana dan komitmen saya ini Bu. The best, istri tidak jangan sampai dilupakan ya Pak. Betul Ibu. Pak Slamet sepertinya dikelilingi oleh rekan-rekan yang luar biasa, yang penuh perhatian. Itu terbukti mungkin dari kebiasaan Pak Slamet selalu memberikan perhatian. Semoga Amin. kerjasama yang baik, komitmen yang sudah dibuat Pak Slamet, rencana ke depan yang akan membuat jadwal lebih baik lagi, itu nanti akan saling bersinergi bersama-sama dan menghasilkan sesuatu yang memang diinginkan oleh Pak Slamet, mencapai tujuan tanpa menyisakan apa kesakit rasa sakit, jadi tetap sehat ya Pak Slamet ya, Amin supaya ya Allah, amin. mata pandanya itu segera hilang, tugas Amin ya selesai, Allah. lulus, dan ini nah Pak Slamet, kita sampai di ujung coaching kita nih. Eh, apakah Pak Slamet gimana? Sudah merasakan menemukan sesuatu ya dari kegiatan coaching kita ini? Ada sedikit pencerahan solusi bahwa Pak Slamet akan membuat jadwal dan akan mencoba lebih baik, lebih cepat, dan akan bersinergi dengan rekan dan tentunya istri tercinta di rumah. Semoga rencana komitmen yang dilakukan Pak Slamet berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Saya akan ngobrol lagi nih, mungkin lusa atau minggu depan nih kita atur jadwal lagi ya Pak Slamet. Saya ingin tahu Boleh, boleh Ibu. gimana, ya hasilnya gimana nih dari rencana yang sudah dilakukan oleh Pak Slamet. Iya. Semoga sukses dan selamat atas semua yang sudah kita lakukan pada saat ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Terima Amin. kasih loh. Saya diberi kesempatan ngobrol bareng Pak Slamet, dapat banyak ilmu pencerahan dari sesuatu yang luar biasa dari Pak Slamet ini. Iya, Terima terima kasih kasih Pak balik Slamet. Ibu. Saya juga terima kasih dengan obrolan ini saya dapat ide yang luar biasa. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Slamet. Sampai jumpa lagi di lain waktu yang kita akan tentukan ketemu lagi ya Pak Slamet ngobrol Iya lagi. Ibu, Terima terima kasih. kasih. Saya Iya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Slamet dan Bu Tami. Baiklah Pak Mat dan Bu Tami, sebelum kegiatan kita ini tutup ya, ada beberapa hal gitu ya yang ingin saya tanyakan sama Bu Tami ini. Selama proses coaching tadi itu ya, apa nih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang diinginkan Bu Tami di awal tadi itu? Apa Bu? Ya, saya kompetensi tadi ingin mendengarkan aktif ya Pak. Heeh, heeh, Dan indikator ketercapaiannya ya saya merasa sudah mulai belajar lah untuk mendengarkan aktif. Hal heeh. itu mungkin saya rasakan dari kemitraan yang terjalin selama coaching. Hal itu ditunjukkan dengan respon baik, tersenyum, tertawa, mengalir ceritanya yang disampaikan oleh coach. Itu menurut saya menjadi suatu indikator ketercapaian yang sudah saya usahakan. Ya. eh Selanjutnya, Bu Tami, selama coaching tadi saya juga mengamati, saya juga memperhatikan bahwa memang eh, apa dari kompetensi mendengarkan menjadi mendengar yang baik tadi itu ya, menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan aktif tadi itu, ya memang saya menemukan itu gitu ya, saya mendapatkan itu di Bu Tami dan itu saya melihat dari komunikasi yang terbangun gitu ya. Tidak ada miskomunikasi antara Pak Ahmad dengan Bu Tami. Kegiatan percakapan itu mengalir ya. Kemudian kemitraan yang ditunjukkan juga penuh dengan persaudaraan gitu ya. Dan itu ditunjukkan dengan
anggukan, dengan senyuman dan lain sebagainya. Saya melihat memang proses coaching ini berjalan dengan bagus gitu, Bu. Nah, yang terakhir nih, setelah coaching ini nih ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tami kembangkan di lain kesempatan ke depan itu? Ya, di lain waktu saya akan mencoba mengembangkan mengenai memberi pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga itu kayaknya seru deh membuat bisa apa ya, membantu coaching untuk mengarahkan ke solusinya gitu. Saya ingin pertanyaan yang berbobot, Pak, coba yang itu. Baiklah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu untuk mengembangkan kompetensi dari sisi mengajukan pertanyaan yang berbobot di kesempatan coaching yang akan datang, mudah-mudahan segera terwujud. Saya kira begitu, Pak Ahmad dan Bu Tami. Saya kira cukup untuk kegiatan kita kali ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.